Halo Bapak Mama, Kakak Adik, dan Bapak Ibu subscriber YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi. Selamat datang di pelatihan akuntansi series. Kali ini kami akan memberikan edukasi pelatihan kepada Bapak Mama atau Kakak Adik yang ingin memperoleh sertifikat kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan di bidang akuntansi. Maka jangan lupa untuk saksikan setiap series kami. Nah, untuk akuntansi series ini terdiri dari 4 modul. Nah, modul pertama itu adalah tentang ruang lingkup akuntansi, dan modul kedua siklus akuntansi. Ada juga modul ketiga neraca lajur dan penutupan pembukuan, lalu modul keempat laporan keuangan. Nah, bagi Bapak Mama yang ingin mengakses total series ini adalah 10 video yang dimana kami akan upload setiap hari Rabu jam 14 WITA atau jam 2 siang. Nah, keuntungan apa saja bagi Bapak Mama yang ingin memperoleh atau mengikuti akuntansi series ini? Yang pertama adalah tentu akan memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman mengenai akuntansi. Lalu Bapak Mama juga bisa diskusi bebas pada kolom komentar YouTube setiap seriesnya. Dan yang terakhir adalah Bapak Mama memperoleh sertifikat dari kami. Nah, ini sertifikat ini bisa untuk menambah bagi kakak adik yang ingin melamar pekerjaan di bidang keuangan, akuntansi, ini menjadi manfaat bagi yang tidak berkompetensi atau bukan lulusan akuntansi. Dan juga bagi Bapak Mama pengurus, pengawas, dan juga manajemen koperasi bisa dapat memperoleh sertifikat ini sebagai bagian dari kompetensi yang akan dipakai untuk pengelolaan dan pengawasan pada koperasi. Nah, untuk akuntansi series ini, Bapak Mama perlu diketahui bahwa dalam setiap seriesnya selalu ada materi pokok atau akan ada pembahasan pokok series, lalu ada latihan, ada rangkuman, dan ada tes formatif. Jadi setiap videonya Bapak Mama akan melakukan pelatihan dan juga memperoleh tes formatif untuk menguji kemampuan. Jika Bapak Mama sudah selesai dengan series pertama, Bapak Mama akan lanjut lagi ke series kedua. Nah, kali ini adalah kita membahas tentang series yang pertama. Series pertama dari modul 1. Nah, untuk modul 1 ini ada 2 series, yaitu modul pertama ini membahas tentang ruang lingkup dari akuntansi itu sendiri, dan untuk ruang lingkupnya ada prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi, lalu ada juga laporan akuntansi. Tapi series kali ini membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi. Nah, untuk prinsip-prinsip dan praktik akuntansi ini tentu Bapak, Mama, Kakak Adik paham bahwa membahas tentang prinsip ini menjelaskan secara umum bagaimana pengertian akuntansi, informasi apa yang ada pada akuntansi, apa saja dan siapa saja yang membutuhkan laporan akuntansi, bagaimana hubungan akuntansi dengan bidang lain, peranan akuntansi dalam masyarakat, dan juga konsep dasar akuntansi serta persamaan akuntansi itu sendiri. Nah, pertama adalah sifat-sifat informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini berisi tentang data keuangan dari transaksi sebuah entitas. Nah, di sini saya menggunakan istilah entitas, yaitu entitas adalah seluruh organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi. Nah, di mana diungkapkan dalam satuan uang. Nah, transaksi itu sendiri merupakan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan dari suatu entitas. Nah, pencatatan data transaksi ini dapat dilakukan juga bisa secara manual ataupun secara digital, bisa menggunakan media elektronik seperti komputer atau juga pembukuan menggunakan pensil atau pena. Nah, catatan dari transaksi ini
saja itu kurang bermanfaat untuk dijadikan dasar dari suatu keputusan, sehingga catatan data harus disortir dulu dan diiktisarkan, lalu kemudian disajikan dalam sebuah bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kemudian oleh manajemen dikomunikasikan kepada pihak eksternal ya melalui baik surat kabar, laporan tahunan perusahaan atau koperasi kepada untuk dibagi dan dinikmati sesuai dengan pemakai dari laporan keuangan tersebut. Nah, kita berikut bahas tentang siapa saja yang merupakan pemakai laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa akuntansi ini menyediakan teknik untuk mengumpulkan data ekonomi dan juga menyampaikan kepada berbagai pihak yang dimana memerlukan. Nah, pertama bahwa tentu untuk informasi itu adalah pemilik ya, pemilik atau dari entitas tersebut atau penanam modal. Karena mereka perlu membutuhkan informasi tentang posisi keuangan dan juga masa depan atau prospek dari entitas tersebut. Lalu berikut ini pemakainya bisa juga kreditur atau supplier dari entitas tersebut, yang dimana akan menilai sehat tidaknya keuangan dari perusahaan atau koperasi ini. Nah, untuk menilai juga risiko terhadap kredit yang akan diberikan kepada perusahaan atau koperasi. Lalu berikut adalah lembaga pemerintah yang dimana memerlukan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan atau koperasi guna keperluan perpajakan dan juga peraturan perundang-undangan. Lalu ada juga karyawan dan organisasi yang berkepentingan terhadap stabilitas dan juga profitabilitas dari perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu ada juga para akademis yang dimana memerlukan data akuntansi untuk tujuan penelitian dan juga pendidikan. Nah, itu adalah pemakai dari laporan keuangan. Nah, ini pihak yang paling tergantung dari dan paling tersangkut dengan hasil akhir dari akuntansi adalah manajemen ya. Jadi ini manajemen perlu memahami bertanggung jawab dalam mengarahkan jalannya sebuah organisasi atau perusahaan atau koperasi. Nah, jenis dan macam data yang dibutuhkan oleh pengelola ini berbeda-beda, tergantung pada besar kecil atau jenis dari KUK dari perusahaan atau koperasi tersebut, di mana manajer kecil ini mungkin hanya membutuhkan sedikit informasi akuntansi, tapi kalau koperasi atau perusahaannya besar dan kompleks, maka memerlukan banyak informasi. Nah, ini merupakan pemakai dari laporan keuangan. Yang berikut adalah hubungan antara akuntansi dengan bidang lain. Nah, akuntansi ini sangat berhubungan dengan bidang lain. Jadi jika seseorang berkecimpung dalam bidang pemasaran, keuangan, produksi, personalia, dan juga sebagainya itu tidak perlu ahli dalam bidang akuntansi. Akan tetapi pekerjaan mereka akan lebih berhasil. Ini perlu dipahami ya, pekerjaan mereka akan lebih berhasil bila mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntansi. Jadi setiap tingkat jabatan dalam perusahaan itu akan selalu mempunyai hubungan dengan masalah akuntansi. Semakin tinggi tingkat kedudukan seorang, maka semakin besar kebutuhan untuk memahami konsep dan juga istilah-istilah dalam akuntansi. Nah, akuntansi ini memang mempunyai peran penting dalam masyarakat modern dan juga secara umum dapat dikatakan sebagai pihak dalam satu organisasi yang dimana ini akan mempengaruhi. Lalu berikut kita bahas tentang profesi dari akuntan. Nah, seperti Bapak Mama, Kakak Adik semua tahu bahwa akuntan ini adalah sebuah profesi yang dapat dibandingkan dengan profesi seperti di hukum, dokter, atau insinyur, dan perkembangan yang cukup cepat ini di bidang dan teori akuntansi ini melibatkan banyak faktor ya. Jadi ini juga ada profesinya itu sebagai akuntan. Nah, akuntan ini juga memberikan jasa akuntansi atas dasar honor atau juga staf akuntan yang bekerja. Nah, lalu kita masuk kepada bidang-bidang spesialisasi dalam akuntansi. Nah, Bapak Mama, Kakak Adik semua tahu bahwa akuntansi itu memiliki banyak sekali spesialisasi. Nah, yang pertama itu adalah
di akuntansi keuangan. Nah, bidang ini memang berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk satu perusahaan atau organisasi atau koperasi dalam penyusunan berbagai laporan keuangan, ya, berkala dari hasil pencatatan sesuai dengan regulasi atau aturan standar akuntansi keuangan yang ada. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ada kolaborasi. Nah, kalau untuk entitas yang bukan koperasi itu menggunakan standar akuntansi keuangan, ya, baik sak maupun sak umum. Tapi kalau untuk koperasi itu menggunakan standar sendiri, ya, pedoman sendiri, yaitu di Permenkop nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 tahun 2015 itu pedoman akuntansi. Nah, itu yang perlu Bapak Mama ketahui karena beda regulator, ya. Lalu berikut adalah spesialis di bidang auditing. Nah, ini karena auditing adalah semua pemeriksaan, ya. Jadi kalau baik pengawas koperasi ataupun di manajemen bagian audit itu wajib untuk memahami soal sistem atau prosedur dari pemeriksaan, ya, audit ini. Lalu kita ada juga spesialis di akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Jadi jika Bapak, Mama, Kakak adik paham soal akuntansi biaya ini, maka tentu pengendalian terhadap biaya akan lebih baik. Nah, ini bersangkutan dengan misalnya biaya produksi atau tetap biaya-biaya lain yang perlu diperhatikan meningkat atau turun. Nah, salah satu fungsi utama dari akuntan biaya ini adalah mengumpulkan dan menafsirkan data biaya. Ya, jadi baik biaya sesungguhnya maupun biaya yang akan terjadi. Baik manajemen untuk tujuan pengendalian bidang perencanaan biaya maupun bidang ini sering dianggap merupakan bagian dari akuntansi manajemen, ya. Lalu berikut adalah akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi manajemen ini di mana ini juga mencakup akuntansi biaya, ya, dan menggunakan biaya historis dan juga biaya taksiran. Ini guna untuk membantu manajemen di dalam menjalankan kegiatan dan juga perencanaan. Nah, bidang ini berhadapan dengan banyak masalah khusus, ya, dari setiap jenjang dari manajemen organisasi tersebut. Lalu akuntansi manajemen ini juga sering dihadapkan pada masalah pemilihan berbagai alternatif tindakan dan ini membantu memilih alternatif yang paling baik dari yang ada dan yang harus diambil oleh manajemen atau pengelola dari perusahaan atau koperasi. Nah, dalam akuntansi manajemen ini tidak dikenal suatu standar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini bebas menggunakan kreativitas dalam menyusun laporan akuntansi manajemen. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari manajemen itu sendiri. Lalu berikut adalah akuntansi perpajakan. Nah, untuk akuntansi perpajakan ini memang menekankan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak. Jadi ada perencanaan pajaknya sendiri, ya. Lalu sebagai contoh misalnya sebaiknya perusahaan atau koperasi atau entitas membeli atau menyewa mesin. Jadi menyediakan makan kepada karyawan atau memberikan uang makan saja, ya. Lalu akuntan ini akan memilih spesialis ini harus memahami dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi sebagai seorang akuntan perpajakan harus dapat memberikan usulan pemilihan transaksi perusahaan atau koperasi yang mengakibatkan beban pajak itu lebih kecil bagi perusahaan atau entitas tersebut. Jadi tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, biasanya ini kita mengikutinya namanya ujian khusus itu ada brevet A, brevet B, dan juga brevet C. Lalu berikut adalah sistem akuntansi. Nah, untuk sistem akuntansi ini di bidang ini mengangkut masalah perencanaan dan juga masalah prosedur, ada metode dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. Akuntan yang mengkhususkan dalam bidang ini akan merancang sistem prosedur
yang dimana dapat melindungi kekayaan dari entitas tersebut dan juga menjamin ini dapat dipercaya laporan keuangannya dengan biaya yang relatif lebih murah. Nah, prinsip dasarnya itu harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi. Nah, ini biaya penyusunan sistem harus lebih rendah daripada manfaat sistem tersebut. Nah, sistem akuntansi ini harus aman, murah, dan juga cepat ya. Jadi seorang yang ahli di sistem akuntansi pada masa sekarang ini harus memiliki keahlian di bidang teknologi informasi ya. Jadi harus karena sekarang ini pengolahan data semuanya itu menggunakan aplikasi. Lalu yang berikut adalah akuntansi anggaran. Nah, untuk akuntansi anggaran ini perlu Bapak Mama ketahui bahwa ini menyajikan rencana kegiatan keuangan untuk satu periode. Lalu melalui catatan dan juga ikhtisar. Nah, serta menyediakan data perbandingan antara kegiatan sesungguhnya dalam rencana. Jadi bila terjadi selisih antara realisasi dan anggaran, maka selisih ini harus dianalisis dan juga dicari sebab-sebabnya terjadi selisih tersebut sehingga dapat diambil sebuah tindakan perbaikan. Nah, suatu kombinasi antara perencanaan dan juga pengendalian dengan menggunakan anggaran serta dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Nah, lalu berikut adalah akuntansi sektor publik. Nah, untuk perlu diketahui ini mencakup wilayah yang lebih luas yaitu wilayah publik. Jadi mengikuti lembaga-lembaga publik ya seperti itu. Lalu akuntansi pemerintahan. Nah, ini spesialisasi berikutnya akuntansi pemerintahan ini melaksanakan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah ya, baik lembaga sosial seperti rumah sakit, organisasi politik, masjid, sekolah dan sebagainya yang merupakan lembaga pemerintah. Lalu ada akuntansi sosial. Nah, akuntansi sosial ini bidang baru dalam akuntansi dan ini sulit dijelaskan dengan singkat, tapi ada kecenderungan dari masyarakat meminta profesi akuntan ini untuk mengukur biaya sosial dan juga manfaatnya yang sebetulnya dikatakan sulit dilaksanakan. Salah satu tugas dari bidang ini misalnya mengukur pola kepadatan lalu lintas sebagai bagian dari studi penentuan pemakaian dan juga transportasi yang paling efisien. Jadi tidak hanya mengaku fasilitas pedagang saja, tetapi juga masalah lingkungan bagi masyarakat. Nah, lalu yang terakhir adalah tata buku dan akuntansi. Nah, Bapak Mama sering orang bingung membedakan antara istilah tata buku dan juga istilah akuntansi. Nah, hal ini terjadi karena memang keduanya berhubungan erat. Jadi, tata buku ini adalah pencatatan data entitas perusahaan atau koperasi dengan cara-cara tertentu. Pemegang buku mungkin bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pencatatan dari satu perusahaan atau organisasi, atau mungkin hanya bertanggung jawab terhadap sebagian kecil saja, seperti pada masalah pencatatan piutang. Sebagian besar pekerjaan dalam tata buku ini menyangkut masalah tulis menulis saja dan secara bertahap dapat dicapai dengan menggunakan komputer ya. Sedangkan akuntansi terutama bersangkutan dengan masalah perencanaan sistem pencatatan, penyusunan laporan berdasarkan data yang dicatat dan juga penafsiran laporan. Nah, akuntansi juga sering membimbing dan menilai pekerjaan juru buku. Jadi pekerjaan akuntan pada awalnya mungkin mencakup pekerjaan juru buku dalam setiap hal. Nah, akuntan ini juga harus memilih tingkat pengetahuan, pemahaman, dan konsep dari keahlian dari dan juga analitis ya yang lebih tinggi dibanding dengan juru buku. Jadi ini lebih tinggi. Nah, berikut adalah peranan akuntansi dalam masyarakat. Nah, Bapak Mama perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang hal-hal di masa lalu, kegiatan masa lalu merupakan hal yang berguna untuk perencanaan di masa mendatang. Nah, perbandingan antara pelaksanaan yang lalu dengan kegiatan sekarang ini dapat menunjukkan adanya perkembangan yang baik ataupun perkembangan yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, misalnya kenaikan volume penjualan barang atau jasa merupakan indikasi yang menguntungkan. Tetapi jika kenaikan ini disertai dengan kenaikan biaya yang relatif, tentu saja hasilnya akan merugikan. Faktor-faktor yang juga menyebabkan hasil yang merugikan ini harus dipertimbangkan juga dalam sebuah perencanaan untuk kegiatan mendatang. Nah, yang berikut kita masuk di konsep
dasar akuntansi. Nah, konsep dasar akuntansi ini standar akuntansi keuangan ini disusun oleh profesi akuntansi ya. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa ini ada dua nanti aturan yang dipakai dan dikombin. Satu Permenhop yaitu untuk pedoman akuntansi koperasi dan satu untuk dari SAK ya, dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk konsep dasar pertama, konsep kesatuan usaha atau business entity, ini tentu bahwa konsep kesatuan usaha ini didasarkan pada anggapan bahwa penerapan akuntansi ini dilakukan pada unit individu ekonomi dan juga masyarakat ya, dikenal dengan istilah entitas ya. Jadi entitas ini mencakup seluruh organisasi badan usaha. Nah, akuntansi objek dari akuntansi keuangan ini adalah transaksi. Jadi seluruh transaksi dari sebuah perusahaan, entitas ya, organisasi itu dicatat, lalu dianalisis, lalu diiktisarkan untuk kemudian digunakan sebagai dasar dari penyusunan laporan berkala ya. Jadi transaksi adalah setiap kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi. Lalu berikut adalah prinsip harga pokok. Nah, harga pokok ini merupakan barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas lalu dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Nah, entitas atau badan usaha ini tidak mengubah catatan harga beli. Jadi kalau kita belinya berapa, nah itu juga dicatat dengan harga sesuai dengan nominal pembelian. Jadi misalnya tanggal 1 Februari kemarin perusahaan itu membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta ya. Lalu tanah tersebut akan dicatat harga 50 juta rupiah. Jadi biarpun setelah transaksi ternyata tanah itu sudah orang beli lagi itu harganya 60 juta. Nah, kita tidak bisa menggunakan harga itu biarpun setelah transaksi pembelian harga telah berubah misalnya jadi 60 juta. Nah, catatan ini kita bisa menggunakan prinsip namanya historical cost ya, harga historis. Jadi penentuan harga pokok yang terjadi dan juga penghasilan yang dimana diperoleh merupakan hal yang fundamental dalam akuntansi ya. Jadi dalam transaksi antara membeli dan menjual kedua belah pihak itu selalu berusaha untuk menentukan harga yang paling menguntungkan dan harga yang telah disepakati merupakan harga yang cukup objektif dalam untuk tujuan akuntansi. Jadi jika harga dicatat dengan harga yang selalu sesuai dengan harga penawaran penilaian atau tafsirannya, maka laporan akuntansinya menjadi tidak stabil, jadi kurang dapat dipercaya dan juga menjadi tidak berguna. Nah, itu adalah prinsip dari harga pokok. Lalu berikut adalah dasar akrual. Nah, perlu Bapak Mama ketahui, jadi untuk dasar ini memang untuk menentukan kapan saja suatu transaksi itu harus dicatat atau diakui. Misalnya perusahaan Anda itu membeli mobil. Dalam hal ini dihadapkan pada permasalahan kapan seharusnya transaksi itu dicatat. Apakah ya memberi mobil ini contohnya secara kredit ya. Apakah dicatat itu pada saat inden atau pada saat uang muka diserahkan atau barang diterima atau surat tanda kendaraan waktunya diserahkan, bukti kepemilikan kendaraan diserahkan. Nah, saat pembayaran lunas. Nah, ini perlu ini untuk dasar akrual ya. Jadi seluruh kejadian terjadi seringkali terjadinya tidak bersamaan. Jadi malahan waktu jedanya itu sering lama. Nah, dalam akuntansi dikenal ada dua ya. Jadi dasar pencatatan yaitu dasar tunai atau cash basis dan juga dasar aktual. Nah, ini untuk dasar tunai ini mengatakan bahwa transaksi dicatat itu saat terjadi penerimaan dan juga pengeluaran kas. Kalau itu untuk cash basis ya. Nah, dengan demikian sebelum terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, transaksi tersebut belum dicatat. Nah, dasar ini untuk cash basis memang banyak dipakai oleh perusahaan kecil ya atau individu-individu yang melakukan profesi misalnya dokter, bidang, dan lain. Nah, jadi biarpun dasar ini banyak dipakai, namun
kita untuk Pak Bu itu tidak memerlukan. Nah, kenapa? Karena kalau dasar akrual itu mencatat transaksi pada saat terjadinya atau tidak mengindahkan penerimaan atau pengeluaran dari kas. Nah, laporan keuangan disusun berdasarkan akrual ini tidak hanya melaporkan transaksi masa lalu, tetapi juga memberikan informasi tentang kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang masih menggambarkan potensi penerimaan kas di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu laporan keuangan disusun berdasarkan asas akrual ini memang menyediakan informasi terjadi di masa lalu dan juga informasi peristiwa yang paling berguna atau terjadi di masa sebelumnya. Nah, peristiwa lainnya yang paling berguna pemangku kepentingan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, itu untuk dasar aktual. Sedangkan kelangsungan usaha sendiri yaitu adalah dari suatu entitas itu dijamin akan berlangsung terus sehingga dapat melakukan transaksi di masa datang. Namun bila mana ada maksud atau keinginan perusahaan untuk membubarkan ya atau likuidasi maka atau mengurangi secara material usahanya, maka laporan keuangan itu harus disusun dengan cara yang berbeda dari dasar yang digunakan itu harus diungkapkan. Nah, yang berikut adalah aset, utang, dan modal. Nah, untuk dasar suatu laporan keuangan ini memang terdiri dari aset atau kekayaan atau aktiva, hutang, dan juga kewajiban dan modal. Ya, nah untuk aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah entitas ini memang dikenal juga dengan istilah aktiva ya. Sedangkan hak atau sumber aktiva tersebut berasal dari ekuitas atau hak milik. Nah, ini kita contoh misalnya jika sebuah perusahaan atau entitas atau koperasi itu mempunyai aset sebesar 1 juta, lalu hak milik terhadap aset tersebut itu juga harus sebesar 1 juta. Nah, hubungan ini antara aktiva atau aset dengan hak milik ini dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan. Nah, persamaannya ini aset sama dengan ekuitas. Jadi ini 1 juta ini adalah asetnya entitas tersebut, lalu bersumbernya dari modal ya atau dari pemilik. Lalu berikut ekuitas atau modal ini dibedakan lagi jadi 2 bagian pokok yang dimana hak milik dari kreditur atau disebut dengan utang dan juga ada hak milik dari pemilik perusahaan atau pemilik koperasi ya anggota ya dan itu merupakan ekuitas atau modal sendiri. Maka persamaannya dalam akuntansi aset sama dengan utang ditambah ekuitas ya. Jadi sebelumnya aset sama dengan ekuitas. Nah, sekarang dibagi lagi modal itu ada modal luar dan juga modal sendiri. Sehingga modal luar itu adalah utang atau pinjaman dari pihak lain, lalu modal sendirinya adalah modal dari pemilik sendiri. Nah, kalau di koperasi itu ada berupa simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, cadangan risiko, dan juga ada hibah. Nah, itu adalah komponen atau persamaan akuntansinya. Lalu ini kita biasanya itu ditempatkan sebelum utang biasanya ditempatkan sebelum ekuitas atau modal. Nah, karena sebab hak daripada kreditur ini harus mendahului dari hak para pemilik. Nah, untuk meningkatkan hak kepemilikan, maka pemilik entitas ini kadang-kadang utang dipindahkan ke sisi lain dari persamaan sehingga menghasilkan persamaannya kayak gini. Jadi aset kurang utang baru ekuitas. Jadi Bapak Mama, Kakak Adik perhatikan ya setiap persamaan-persamaan ini. Jadi kita perlu dulu memahami persamaan antara aset, utang, dan juga ekuitas. Nah, persamaan-persamaan tadi itu menekankan bahwa hak
sisa yang ada di entitas apabila entitas ini dilikuidasi. Jadi adalah menjadi tanggung jawab pemilik. Jadi kalau di koperasi misalnya ada likuidasi, maka itu tanggung jawabnya anggota ya. Dan kalau di perusahaan adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi ekuitas ini dalam akuntansi juga disebut dengan istilah aktiva neto atau net asset. Nah, semua transaksi entitas atau perusahaan atau koperasi ini mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Nah, ini dapat dinyatakan pengaruhnya terhadap tiga elemen dasar dalam persamaan akuntansi tersebut. Yang tadi elemen dasarnya sudah kita sebutkan. Jadi kalau ada peristiwa atau kejadian yang tidak mempengaruhi aktiva atau aset, utang atau dan juga ekuitas, maka peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan transaksi yang merupakan objek dari akuntansi. Jadi pastikan setiap peristiwa atau transaksi itu melibatkan aset, utang, dan juga modal. Nah, yang berikut adalah transaksi dan persamaan akuntansi. Nah, Bapak Mama, transaksi yang mengakibatkan perubahan aset, utang, dan modal pada persamaan akuntansi. Jadi ini misalnya ada transaksi dari sebuah perusahaan atau koperasi sahabat yang terjadi selama bulan pertama. Kita contoh bulan pertamanya adalah bulan Januari, maka kita dapat iktisarkannya sebagai berikut. Jadi Bapak Mama bisa lihat di sini ada transaksi A. Nah, transaksi yang A ini adalah di mana entitas sahabat ini mengumpulkan modal. Jadi ini bisa modalnya adalah modal dari pemilik ya, dari anggota maupun ada pemilik perusahaan sebesar 8 juta. Nah, ini untuk dipakai menjalankan kegiatan usaha. Nah, akibat dari transaksi ini tentu akan menambah aset atau aktiva dari perusahaan atau koperasi tersebut. Jadi berupa kas ya, berupa cash, uang cash. Dan di lain pihak ini juga akan menambah modal dengan jumlah yang sama. Jadi sesudah transaksi itu terjadi maka persamaan akuntansinya ini seperti ini. Jadi bisa dilihat aset sama dengan modal atau ekuitas. Ini asetnya itu berupa kasnya uang masuk secara cash 8 juta, ini 8 juta, lalu modal dari perusahaan atau koperasi sahabat ini juga 8 juta. Jadi aset ini bersumber dari modal dari perusahaan atau koperasi tersebut. Jadi ini harus seimbang dan harus sama, yaitu persamaan sebelumnya aset sama dengan ekuitas. Nah, perhatikan ya, karena nanti setelah transaksi A, kita akan lanjut lagi dengan transaksi B. Nah, untuk transaksi B, contohnya ini perusahaan sahabat atau koperasi sahabat ini membeli lagi sebuah kendaraan. Jadi ini contohnya adalah ini perusahaan atau koperasi yang di jasa angkut ya, sebagai alat pengangkutan harga 5 juta, yang dimana ini dibayar tunai. Kalau kita bicara dibayar tunai, maka tentu akan mengurangi uang kas dong, uang kas ya. Lalu transaksi ini komposisi aktiva atau aset itu, tetapi tidak mengubah jumlah total. Jadi elemen persamaan contohnya seperti ini. Ini aset sama dengan ekuitas. Nah, untuk komponen aset ini ada kas, ada alat angkutan. Sedangkan ekuitas ini adalah modal dari perusahaan sahabat atau modal koperasi sahabat itu sendiri. Yang berikut adalah kita lihat pada transaksi B ya. Transaksi B ini kas berkurang 5 juta dikarenakan pembelian alat pengangkutan ya. Jadi bisa dilihat dari transaksi ini ada uang cash karena ini dibayar atau dibeli secara tunai. Jadi berarti mengurangi kas ya. 8 juta dikurangi 5 juta, maka saldo di cash atau kas itu cuma 3 juta. Nah, sedangkan ini aset ini selain kas itu sudah bertambah lagi alat angkutan. Nah, ini alat angkutannya 5 juta. Jadi kas berkurang tetapi bertambah di alat angkutan ya. Ini aset. Nah, ini nanti jadi aset tetap kalau di neraca. Nah, ini kalau komponen modal tetap ya, karena tidak ada pertambahan, tetap murah. Sehingga saldo akhirnya bisa dilihat ini 3 juta ditambah 5 juta, maka sama dengan 8 juta. Sebelumnya itu kan ini modal dan kas itu sama-sama 8 juta. Ini saldo awal ya,
Lalu saldo akhirnya setelah terjadi transaksi B, maka saldo akhirnya 3 juta ditambah 5 juta sama dengan 8 juta. Jadi ini 3 tambah 5 sama juga 8 ya. Jadi 8 tetap 8. Jadi ini tidak mengurangi jumlah. Nah, transaksi ini tentu tidak mengubah keseimbangan antara aset dan juga ekuitas ya. Komposisi aktiva ini mengubah ya. Sekarang itu menjadi kasnya 3 juta, lalu angkutannya 5 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika Bapak Mama ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Nanti kita jawab di admin. Nah, kita lanjut dengan transaksi C. Nah, transaksi C tadi kan setelah setor modal, ya, lalu ada pembelian alat angkutan. Nah, untuk transaksi C ini ada di mana selama bulan Januari itu ada terdapat pembelian bensin, oli dari berbagai pihak yang akan dibayar kemudian. Jadi totalnya 385.000. Nah, perhatikan ini akan dibayar kemudian. Nah, berarti belum dibayar. Nah, jenis transaksi seperti ini itu dikenal dengan pembelian secara kredit atau utang yang timbul, sehingga disebut utang dagang atau utang usaha. Nah, dalam praktik setiap pembelian ini akan dicatat pada saat terjadinya, dan untuk itu digunakan catatan terpisah untuk setiap kreditur. Jadi efek dari transaksi ini akan menambah aktiva, tetapi juga menambah utang dagang. Nah, masing-masingnya itu sebesar 345.000. Nah, kita lihat di persamaan dari akuntansi ya. Nah, pertama ini kan kita kas. Nah, untuk transaksi sebelumnya itu kasnya itu 3 juta. Maka ini saldo awalnya kas 3 juta. Lalu modalnya itu modal dari perusahaan sahabat itu 8 juta. Nah, di transaksi C ini ada namanya pembelian bensin dan oli tetapi sebagai kredit atau utang. Maka tidak mengurangi kas karena kasnya akan tetap menjadi saldo akhirnya tetap menjadi 3 juta. Nah, ini tidak mengurangi tapi ini malah menambah di aset. Nah, kenapa aset? Jadi karena ini transaksi ini menambah aset karena ada pembelian bensin dan oli ya untuk kendaraan. Nah, ini selain menambah aset ya, ada juga menambah di ekuitas atau modal, yaitu berupa utang usaha. Nah, sebelumnya kita sudah dijelaskan depan ya bahwa utang itu, modal itu ada modal luar dan juga modal sendiri. Jadi ini adalah komponen-komponen yang harus dipahami dulu. Nah, sehingga ini bensin atau oli 385, sedangkan utang usahanya 385.000. Sehingga kita lihat di sini persamaan saldo akhirnya ini 3 juta, tidak ada pengurangan sama, lalu ada angkutan sebelumnya ini 5 juta ya. Lalu bensin dan oli di sini maka dan utang usahanya 385.000, maka ini 8 juta. Nah, itu persamaan di transaksi C. Nah, Bapak Mama, jadi perlu perhatikan saldo awal, lalu transaksi apa saja yang terjadi, dan apakah itu mengurangi atau menambah saldo. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa untuk kasus transaksi C ini memang dalam bentuk piutang, dalam bentuk hutang, sehingga ini ada bensin dan oli nilainya 385.000 dan juga utang usaha. Jadi aset sama dengan ekuitas ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam transaksi D, tapi pastikan bahwa saldo akhirnya sudah sesuai. Kita menggunakan persamaan bahwa aset sama dengan ekuitas, di mana komponen aset itu terdiri dari kas, alat angkutan, dan juga bensin dan oli. Ini ada 3 juta, tambah 5 juta, lalu tambah 365.000.
Nah, ini hasilnya sama dengan ekuitas itu sendiri, utang usaha ditambah dengan modal dari perusahaan sahabat atau koperasi sahabat ya. Ini nilainya jadinya sama ya, 8.345.000. Ini tiga ini juga totalnya sama. Nah, kita beralih ke transaksi D. Nah, transaksi D ini di mana selama bulan Januari itu telah perusahaan atau koperasi telah membayar utang kepada kreditur sebanyak 250.000. Nah, ini perhatikan transaksi ini mengurangi eh, aktiva maupun juga mengurangi utang ya. Jadi ini adalah utang yang ditransaksi C, yaitu utang bensin dan juga oli tadi, utang usaha. Jadi ini akan mengurangi aktiva maupun utang. Nah, maka persamaan akuntansinya ini seperti ini, bisa dilihat saldo awal untuk sebelumnya ada 3 juta, 5 juta, 385, dan ini aset sama di ekuitas. Lalu di transaksi D ini ada, karena ini dibayar secara tunai, cash, maka tentu mengurangi kas. Mengurangi kas yaitu 250.000, maka kasnya saldonya itu tinggal 2.750.000. Nah, ini di transaksi D ini kita lihat selain mengurangi kas, ini juga mengurangi utang usaha. Jadi ini di komponen ekuitas ya. Karena utang usahanya sebelumnya 385.000 ini dari pembelian bensin dan oli, maka berkurang sehingga menjadi 135.000. Maka ini nominalnya harus sama. Jadi pastikan saldo akhirnya itu harus sama antara komponen aset dan juga ekuitas ya. Jadi ini sama dengan artinya ini ada pemisahan ya, utang usaha tambah modal. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi ini di sini ada pendapatan sewa. Jadi seperti dijelaskan di awal bahwa ini perusahaan atau koperasi ini bergerak ke bidang jasa, di mana dari pendapatan sewa ini ada 200 ribunya itu diterima secara tunai atau kas ya. Sedangkan 405-nya ini akan dibayar sebulan lagi. Nah, ini ada dua transaksi ya, dua pencatatan, satu transaksi tapi dua pencatatan. Nah, di mana di dalam transaksi ini menyangkut elemen kas, ada juga piutang usaha. Jadi ada piutang usaha dan ada utang usaha. Kalau piutang itu orang yang pihak luar yang berhutang kepada kita, tapi kalau utang kita yang berhutang ke pihak luar. Nah, serta modal dan akan tampaknya seperti persamaan ini ya. Nah, ini sebelumnya kas kita tinggal 2.750, lalu ada alat angkut, ada bensin dan oli. Lalu ini utang usaha kita 135 dan juga modal. Nah, untuk transaksi E, karena ini pendapatan, maka ada uang masuk di kas itu sebanyak 200.000. Ini uang masuk di kas ini 200.000. Maka menambah komponen kas itu sehingga saldo di kas itu menjadi 2.950.000. Nah, untuk E sendiri ada tambahan lagi. Maaf, ada tambahan di piutang usaha yaitu 400.000. Ini seperti di sini ada ini dibayar secara kredit ya atau utang itu piutang usahanya 400.000. Nah, sedangkan ada penambahan di modal yaitu di pendapatan. Nah, pendapatannya adalah 600 sehingga bisa dilihat di sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya ada penambahan 200.000 untuk kas, lalu 400.000 untuk piutang usaha, lalu 600.000 untuk pendapatan. Sehingga di sini kita bisa lihat untuk saldo akhirnya bisa dijumlahkan, kasnya 2.950, alat angkutannya masih tetap 5 juta, lalu ada bensin oli 385.000, piutang usaha 400.000, dan utang usaha kita 135.000, sedangkan ekuitas kita itu bertambah yaitu 8.600.000 ya. Jadi ini pendapatan itu menambah ekuitas. Nah, kita lanjut lagi untuk transaksi F.
Nah, untuk transaksi F sendiri di sini ada terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau koperasi sahabat ini, di mana rincian biayanya itu terdiri dari ada bensin dan oli, ada bayar sewa kantor selama sebulan, ada gaji sopir dan kernet, ada bayar sewa iklan mini, lalu bayar listrik dan gaji pegawai. Nah, ini nominalnya sudah seperti ini, ada misalnya bayar sewa iklan mini 61.000, bayar listrik 10.500, lalu gaji pegawai administrasi 30.000. Nah, jika terdapat transaksi-transaksi seperti ini, maka kita akan buat dalam persamaan akuntansinya. Ini bisa dilihat. Nah, kita pastikan dulu di saldo awal tadi itu saldo kasnya 2.950 angkutan, lalu bensin oli, lalu ini piutang usaha, lalu ini utang usaha. Nah, perlu diketahui bahwa ini ada biaya-biaya. Nah, di antara biaya itu ada bensin dan oli. Nah, yang tadi eh, ini sudah dibiayakan ya sebelumnya menjadi eh, masih di aset, ini sudah dibiayakan, maka terjadi pengurangan di sini. Sudah ada penggunaan dari 385 ini sudah penggunaan 255.000. Nah, ini sehingga untuk komponen bensin dan oli sisanya 130.000 untuk di komponen aset ya, di aset. Nah, ini lalu ada kas kurang. Jadi kalau yang pertama bensin dan oli itu kas tidak berkurang ya. Nah, ini karena sebelumnya itu sudah dibayarkan. Nah, ini yang mengurangi, yang berkurang hanya bensin dan oli. Lalu ini ada 20.000, ada 150, dan ini komponen yang memang sudah merupakan biaya dari hasil transaksi tersebut. Nah, dari transaksi terus tentu akan mengurangi namanya ekuitas ya. Jadi kalau ada biaya maka akan mengurangi ekuitas. Jadi ekuitas-ekuitas yang ada ini nilainya menurun. Jadi kita perhatikan di sini kas sisanya 2.067.800, lalu di sini masih nilainya sama dan kas juga ikutan berkurang ya, modal juga ikutan berkurang. Nah, ini perlu diperhatikan ya bahwa ini setiap biaya yang keluar tentu adalah mengurangi modal ya. Modal itu karena di pendapatan ada modal. Nah, ini perlu dipahami persamaan akuntansi ini karena nanti ini merupakan uh, soal latihan yang harus Bapak Mama, Kakak Adik semua kerjakan. Selanjutnya lagi kita akan melihat atau masuk ke latihan-latihan. Nah, latihannya ini untuk linknya ada di link YouTube. Jadi ini tujuannya adalah kita melatih diri untuk memahami atau tahu bahwa pemahaman soal materi awal dasar dari series akuntansi ini kita sudah paham belum untuk persamaan akuntansi. Jadi ini masih di series pertama. Nah, kita masuk dalam rangkuman ya. Jadi tadi kita hanya tahu tentang akuntansi secara keseluruhan, lalu aset dan juga ekuitas sama utang ya. Nah, akuntansi ini dapat diartikan sebagai bahasa bisnis, di mana karena akuntansi adalah
sebuah sistem informasi yang dimana menyediakan laporan-laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, lalu mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan atau sebuah koperasi. Nah, akuntansi ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan suatu entitas antara lain itu ada penanaman dana atau modal yang membutuhkan informasi tentang posisi keuangan yang dan juga masa depan dari koperasi atau perusahaan tersebut. Dan juga ada kreditur, ada supplier, ada entitas lain yang akan menilai sehat atau tidaknya keuangan dari koperasi atau perusahaan tersebut. Dan juga menilai risiko terhadap kredit yang akan diberikan kepada entitas ya. Lembaga pemerintah juga memerlukan informasi. Lalu akuntansi juga mengenal adanya spesialisasi yang tadi dijelaskan di awal, ada beberapa ilmu, ada akuntansi di bidang akuntansi, ada akuntansi keuangan, auditing, ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem akuntansi anggaran, akuntansi pemerintah, dan juga akuntansi sosial. Nah, tentu peranan akuntansi dalam kegiatan perusahaan ini dapat digunakan sebagai alat perencanaan ya, dan juga alat evaluasi hasil kegiatan. Jadi akuntansi ini sebagai alat perencana dapat dilihat dari sehat apabila manajemen ini mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, dan kepada siapa harus dibayar. Ini semua harus diketahui dari catatan akuntansi. Sedangkan akuntansi sebagai alat evaluasi hasil kegiatan itu dapat terlihat apabila manajemen ingin membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Nah, untuk setiap kejadian atau peristiwa ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi tersebut. Nah, jadi dalam perusahaan, transaksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi intern dan juga transaksi ekstern. Nah, kekayaan atau harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan atau koperasi ini disebut aktiva juga, sedangkan hak atau sumber dari mana aset itu berasal itu dari modal. Ya, modal ini juga kita sudah akui, ini makanya aset sampai batas. Modal juga diakui ada dua, yaitu utang dan ekuitas modal luar dan juga modal sendiri. Nah, itu adalah rangkuman dan juga persamaan. Pastikan bahwa dalam latihan nanti Bapak Mama Kakak Adik dapat membuatnya sebagai persamaan. Nah, setelah tadi rangkuman, kita juga selain latihan ada tes formatif. Ini juga pilih ABCD. Jadi Bapak Mama Kakak Adik cuma memilih. Nah, ini juga linknya ada di bawah. Nah, terima kasih untuk telah menyimak dan mengikuti pelatihan akuntansi series pertama dari 10 series yang nanti akan tayang. Jika Bapak Mama Kakak Adik sudah lulus ini berarti sudah mampu untuk memahami laporan keuangan ya, mulai dari praktik sampai dengan penyusunan laporan keuangan, dan semoga ini menjadi bermanfaat. Dan terima kasih, jangan lupa untuk menyimak video kami yang lain dan setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di YouTube kesayangan kita, Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk semua saran kritik, komentar kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih.